Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Mazmur 31 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik yang menjadi perenungan kita dari pembacaan ini adalah kabut itu hanya di permukaan air saja. Ini yang perlu kita renungkan saudara. Kabut itu hanya ada di permukaan air saja. Pada suatu ketika saudara, sebuah kapal berlayar dengan kecepatan tinggi melalui kabut yang tebal. Lalu walaupun dengan kabut yang begitu tebal, namun kapten kapal itu tidak mengurangi kecepatan kapalnya. Sehingga melihat itu para penumpang menjadi sangat gelisah. Mereka takut kalau kapal itu menabrak sesuatu di depan mereka. Artinya mereka sepertinya kehilangan harap, seperti mereka begitu sangat cemas, memiliki sebuah keraguan-raguan apakah perjalanan mereka akan selamat atau tidak. Akhirnya mereka mengirimkan utusan untuk menyatakan kekhawatiran mereka itu kepada kapten kapal. Biasanya kapten kapal itu di dek atas saudara. Ya, ketika mereka sampai di kapten kapal itu, mereka menyampaikan keluhan penumpang itu. Lalu kapten kapal itu berkata kepada mereka, katakanlah kepada para penumpang kita di bawah, saya yang berada di atas menara kapal ini dapat melihat dengan jelas keadaan di muka kita, jauh di depan kita di sana. Janganlah mereka khawatir tentang keselamatan berlayar kita. Memang betul ada kabut yang tebal di sekeliling kapal ini, namun kabut itu hanya menutupi permukaan air saja, dikatakan saudara. Tidak sampai ke atas. Ada beberapa meter saja kabut itu memang sepertinya tebal sekali, tetapi sesungguhnya itu hanya di permukaan, tidak sampai di atas, dikatakan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani juga terkadang seperti penumpang kapal ini. Kita begitu mudah dan cepat khawatir tentang sesuatu hal ketika kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita, seolah-olah sepertinya ada kegelapan dan situasinya seolah-olah berbahaya. Di dalam keadaan yang seperti itu, kita sering dihantui oleh keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan dan ketidakpastian. Seolah-olah saudara, kalau kita lihat di situ bahwa persoalan masalah itu menjadi akhir dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Di dalam keadaan yang demikian saudara, baiklah kita ingat bahwa sesungguhnya dari tempat yang tinggi, kapten kapal kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dapat melihat dengan jelas segala langkah-langkah kehidupan kita saudara. Semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu bagaimana caranya Dia akan mengendalikan perahu atau kapal kehidupan kita. Jikalaulah kita mempercayakan sungguh-sungguh hidup kita ini dinakodai, dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri.
Ia tahu ketika kita sedang mengalami kegelisahan hati saudara, karena pergumulan kehidupan yang begitu gelap menutup mata kita saat ini. Karena arah dan tujuan hidup kita yang tidak menentu karena banyaknya rintangan yang menghalangi kita untuk melangkah di depan. Terlebih di tengah situasi pandemik ini saudara, ada begitu banyak orang yang sudah kehilangan arah hidupnya. Ada begitu banyak orang yang sudah tidak memiliki kepastian akan langkah hidupnya lagi. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Sepertinya COVID ini merupakan kabut tebal yang menutup semua pandangan kita melihat kehidupan ini dengan jelas. Tetapi saudara, marilah kita belajar dari renungan kita pada pagi hari ini. Dalam keadaan dan situasi yang seperti itu yang kita hadapi saat ini, izinkanlah Tuhan Sang Jurumudi Agung kita itu saudara menakodai kehidupan kita. Karena sesungguhnya hanya Dialah yang tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Hanya Dialah yang tahu. Jadi apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi saat ini, mari saudara, percayalah, yakinlah, ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menuntun kehidupan kita dengan baik. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan tuntunan tangan Tuhan yang pasti jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Karena itu firman Tuhan berkata saudara, dia katakan begini dalam Matius 6 ayat 25 dan ayat yang ke-32. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itulah yang diberikan oleh Tuhan meneguhkan iman kita. Jangan khawatir saudara, akan apapun. Kalaulah kebenaran ini berbicara makan minum, tetapi bukan hanya makan minum yang menakutkan kita sekarang. Bukan hanya persoalan makan minum membuat kita khawatir. Tetapi apapun itu, firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan campur tangan Tuhan. Yakin percayalah, Tuhan tidak pernah salah menuntun kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara sekalian untuk tetap dapat semangat dan kuat. Sehingga dengan kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kesehatan, menikmati semangat, sukacita di sepanjang kehidupan kita, terkhususnya di hari ini saudara. Tuhan memberkati saudara dengan renungan kita pagi hari ini. Itu yang saya sampaikan saudara. Sehingga marilah kita akan berdoa saudara. Izinkan Tuhan menahkodai hidupmu. Izinkan Tuhan memimpin kehidupanmu. Dia pasti pimpin kita sampai di tujuan yang baik dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan pagi hari ini. Di tengah situasi kehidupan yang penuh dengan kabut yang tebal oleh karena persoalan masalah hidup yang kami hadapi setiap hari. Tetapi kami diyakinkan bahwa kalau Tuhan yang mengemudikan hidup kami, kalau Tuhan yang menahkodai kehidupan kami, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan pasti akan tuntun kami dengan baik sampai pada labuan tujuan hidup kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan iman percaya mereka semua. Bantu mereka Tuhan supaya tetap fokus mengizinkan Tuhan memimpin hidup mereka. Sehingga di tengah persoalan hidup yang berat ini, mereka ditolong, dikuatkan dan diberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Hamba doakan anak Tuhan yang bergumul untuk sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Sakit apapun termasuk oleh karena pandemi COVID-19 ini. Bantu mereka semua Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan masih ada untuk menolong mereka. Aku doakan juga Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Ada beberapa anak Tuhan yang didoakan, rindu didoakan. Lihatlah mereka. Ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah iman mereka dikuatkan bahwa Tuhan pasti buat yang terbaik bagi masa depan mereka.
lewat pekerjaan yang Tuhan akan berikan kepada mereka saat ini. Hamba doakan juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk pendidikan mereka. Dalam tahap penyelesaian pendidikan ada beberapa anak Tuhan yang sampai saat ini belum bisa menyelesaikan pendidikannya oleh karena situasi yang sedang terjadi. Bantu mereka Tuhan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Hamba doakan anak-anak-Mu yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah dengan kuasa nama dan darah Tuhan Yesus mereka dilepaskan dan dibebaskan. Masih banyak Tuhan, ada yang sedang mencari jodoh. Tuhan beri mereka jodoh yang baik, yang mengharapkan keturunan. Berkati mereka sehingga mereka memperoleh kerinduan yang dinantikan untuk mendapatkan keturunan. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, bantu mereka Tuhan, beri mereka tetap semangat belajar. Para orang tua yang mendidik, mampukan mereka mendidik dengan benar. Terima kasih Tuhan, masih banyak anak-anak-Mu yang saat ini mereka mengharapkan dukungan doa. Tuhan berkatilah mereka. Ada yang bersuka cita karena berulang tahun, berkati mereka. Dan masih banyak yang mereka harapkan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua diberkati hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat, bersuka citalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.